got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya dari kelompok 3 disusun oleh Tri Prastiwaji dan Iwan Kurniawan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pendukung keputusan. Nah, berikut ini adalah contoh soal dari sistem pendukung keputusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materinya. Studi kasus keputusan ketidakpastian tanpa probabilitas. Nah, di sini ada contoh soalnya dari studi kasus keputusan. Seorang calon mahasiswa ingin mencari tempat tinggal selama berkuliah di kota A. Dia harus memilih antara beberapa kos yang sudah disarankan oleh kerabatnya. Berikut tabel keputusan untuk biaya kos tahunan. Nah, ini ada 3 kos yang disarankan dari kerabatnya. Yang pertama kos Pak Jo, kos Ciwidi, dan kos Batu Raja. Nah, di sini ada biaya kos, setiap kos ini berbeda-beda harganya. Pertama kos Pak Jo sekitar 7 juta. Kos Ciwidi 6 juta, kos Batu Raja 8 juta. Di sini juga ada biaya kos masih seputaran tadi, biaya kos rendah 4.500.000, 5 juta, dan 5.500.000. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, di sini saya akan memaparkan metode optimasi dan pesimis. 1. Karakteristik maksim (optimis), dan yang kedua karakterian minimax dan pesimis. Di sini masih seperti yang tadi, masih ada 3 kos. Yang pertama kos Pak Jo, kos Ciwidi, kos Batu Raja. Biaya kos tinggi 7 juta, 6 juta, 8 juta. Ini yang kedua sama kayak tadi, kos Pak Jo, kos Ciwidi, kos Batu Raja. Biaya kos rendah 4.500.000, 5 juta, 5.500.000. Di sini kita akan mencari kedua buah biaya. Yang pertama biaya kos tinggi dan biaya kos rendah. Nah, kesimpulannya adalah mahasiswa tersebut memilih menyewa kos di Batu Raja karena nilai maksimum dari hasil maksimum yaitu 8 juta. Ini kos Batu Raja. Di sini dari yang kedua karakteristik maksim, kesimpulannya adalah mahasiswa tersebut memilih menyewa kos di Pak Jo dikarenakan hasil minimumnya yaitu 4.500.000 karena lebih rendah dari kos biaya tinggi. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan dengan metode Laplace equalis Likhoff. 3. Karakteristik lapis alternatif. Masih sama kayak tadi, masih ada 3 kos. Yang pertama kos Pak Jo, kos Ciwidi, kos Batu Raja. Biaya kos di sini ada tinggi, rendah, rata-rata. Di sini kita akan mencari rata-rata nilai dari 3 kos tersebut. Yang pertama, tinggi kos Pak Jo 7 juta dan kos Ciwidi 6 juta, kos Batu Raja 8 juta. Biaya kos rendah kos Pak Jo sekitar 4.500.000, kos Ciwidi sekitar 5 juta, kos Batu Raja 5.500.000. Nah, di sini kita akan menghitung rata-rata dari kos Pak Jo terlebih dahulu. Kita hitung tinggi dan rendahnya.
Di sini saya lingkari, sini saya akan menghitung tinggi dan rendahnya. Di sini perhitungannya 7 juta dikurang 4.500.000 sama dengan 2.500.000. Nah, selanjutnya saya akan menghitung kos CWD, menghitung rata-ratanya 6 juta dikurang 5 juta, hasil dari tinggi rendah kos CWD sekitar 1 juta. Nah, selanjutnya saya akan menghitung nilai rata-rata dari kos batu raja sekitar 8 juta dikurang 5.500.000 dan dapatnya 2.500.000. Kesimpulan dari ketiga kos tersebut dan menghitung rata-rata kos tersebut, kesimpulannya mahasiswa tersebut memilih tempat tinggal di kos Batu Raja dikarenakan biaya kos di Batu Raja itu lebih murah dibandingkan kos Pak Jo dan kos Ciwidi. Di sini pemaparan saya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Iwan Kurniawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang selanjutnya dari rekan saya sebelumnya. Metode relasi. Kriteria relasi. Alternatif biaya kos. Di sini ada tabel biaya kos alternatif tinggi dan rendah. Untuk kos Pak Jo tinggi yaitu 7 juta dan kos Pak Jo rendah 4.500.000. Dan untuk kos Ciwidey 6 juta untuk tinggi dan 5 juta untuk kos rendah. Berikutnya kos Batu Raja 8 juta untuk kos tinggi dan kos rendah 5.500.000. Kesimpulannya, mahasiswa tersebut memilih menyewa kos Pak Jo. Di sini dalam perhitungannya. Untuk kos Pak Jo 7 juta dalam kurung 0,7 dikurang 4 juta 500,7 sama dengan 1.750.000. Dan untuk kos Ciwidey 6 juta dalam kurung 0,7 dikurang 5 juta 0,7 sama dengan 700.000. Dan kos Batu Raja 8 juta 0,7 dikurang 5.500.000 0,7 sama dengan 1.750.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan metode minimal regret. Kriteria minimal regret. Alternatif kos Pak Jo biaya kos tinggi 8 juta dikurang 7 juta sama dengan 1 juta. Biaya kos rendah 5.500.000 dikurang 4.500.000 sama dengan 1 juta. Nilai maksimum keputusan 1 juta. Kos Ciwidey biaya kos tinggi 8 juta dikurang 6 juta sama dengan 2 juta.
biaya kos rendah 5.500.000 dikurang 5 juta sama dengan 500.000. Nilai maksimum keputusan 2 juta. Untuk kos Batu Raja 8 juta dikurang 8 juta sama dengan 0. Dan untuk biaya kos rendah 5.500.000 dikurang 5.500.000 sama dengan 0. Nilai maksimum keputusan 0. Kesimpulan adalah mahasiswa tersebut memilih kos Pak Jo dari beberapa jenis keputusan seharga 1 juta.